Di awal kuliah dulu saya barangkali punya pengalaman yang sama dengan kalian, punya pemikiran yang sama dengan kalian, yaitu kalian ingin fokus untuk kuliah saja. Nggak mau ikut organisasi karena organisasi bisa menghambat aktivitas kita dalam perkuliahan. Kita bakal banyak pekerjaan, waktu kita habis, kemudian kita jadi nggak fokus saat mengerjakan tugas, kita terhambat untuk bisa kuliah dengan cepat dan sebagainya. Saya punya pemikiran yang sama dengan kalian waktu saya di semester 1. Tapi pemikiran itu semakin menuju ke semester 3 itu berubah pikiran saya. Nah, mengapa bisa berubah pikiran saya atau mindset saya bahwasanya ternyata kuliah itu nggak hanya fokus di kelas saja tapi juga ikut organisasi. Ada alasannya. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya kepada kalian, barangkali ini bisa menjadi inspirasi kalian untuk mau aktif di organisasi. Bagaimana kisahnya? Kita simak. Teman-teman semua, saya di channel ini saya fokus untuk bagaimana caranya agar kita di sini semuanya termotivasi untuk aktif di organisasi. Kenapa? Karena saya melihat organisasi itu bisa membentuk kepribadian kita, bisa membentuk karakter kita, sehingga kita bisa siap nanti di dunia pekerjaan. Dan saya merasakan hal itu. Kalau seandainya saya dulu fokus hanya di kelas saja saat perkuliahan, mungkin saya tidak punya jaringan yang banyak, mungkin saya tidak punya kemampuan public speaking, mungkin saya tidak bisa memanajemen organisasi dan lain sebagainya. Nah, ketika di organisasi, di awal-awal dulu kan kita mungkin merasakan ya, kok cuma acaranya seminar saja, lalu kita terlibat di kepanitiaan, kita cuma ngangkat kursi saja, ngangkat infokus, hanya menghubungi pembicara, nunggu sertifikat dan sebagainya gitu kan. Dan ternyata ketika setelah lulus dari kuliah, saya ternyata merasakan bahwasanya yang saya lakukan di organisasi itu ternyata memiliki dampak yang besar dalam dunia kerja saya. Nah, jadi awal mula kenapa saya mau berorganisasi, dari yang awalnya saya mau fix mindset saya adalah mau fokus kuliah. Saya pengen menunjukkan kepada orang tua saya ingin lulus cepat. Saya ingin bisa dapat IP yang tinggi. Saya ingin fokus agar bisa memberikan yang terbaik atau bisa lulus cepat, bisa dapat nilai tinggi, kalau bisa dapat beasiswa dan sebagainya. Pokoknya itu pikiran awal saya waktu di semester awal. Nah, saya mulai berubah pikiran saya itu adalah ketika pernah mengikuti salah satu seminar yang diadakan oleh salah satu UKM di universitas saya, di kampus saya. Jadi seorang motivator itu mengatakan seperti ini. Kita ibaratnya seperti seekor kupu-kupu yang hendak terbang ke sebuah tempat. Nah, kupu-kupu yang satu ini terbang tanpa ada bantuan. Sementara kupu-kupu yang lain, dia hinggap di sebuah mobil yang sangat cepat, tapi menuju ke tujuan yang sama. Pertanyaannya, siapa yang akan melesat lebih cepat sampai ke tempat tujuan? Dan energinya akan lebih ringan juga itu. Siapa? Ya tentulah kupu-kupu yang kedua, karena dia hinggap di sebuah mobil yang juga menuju ke tempat yang sama. Sementara kupu-kupu dia harus terbang jauh dan waktu yang lama. Tidak efektif dan tidak efisien. Nah, si motivator mengatakan mobil yang dikendarai oleh kupu-kupu tersebut itu ibaratnya adalah organisasi. Nah, tentu organisasi yang sesuai dengan kira-kira apa saja yang bisa menunjang ya, di organisasi itu bisa menunjang kesuksesan kita di masa mendatang. Ya, kalau saya dulu kuliah di fakultas keguruan, maka yang saya butuhkan adalah saya bisa public speaking, saya ingin bisa memiliki wawasan yang lebih banyak dibandingkan dengan guru yang lain. Saya juga ingin punya jaringan, dan saya lihat di mana organisasi itu yang bisa membentuk kepribadian saya dengan organisasi yang tersedia di kampus. Nah, setelah mendengar kata motivator tersebut, saya juga jadi terpikir, betul juga itu. Kalau saya hanya fokus di kelas saja, barangkali saya nggak bisa dapat teman lintas jurusan, lintas angkatan, lintas fakultas, bahkan lintas daerah. Barangkali saya juga tidak punya kemampuan public speaking yang lebih baik dibandingkan kalau saya hanya fokus di kelas saja. Dan disitulah akhirnya saya mencoba untuk memberanikan diri untuk aktif di organisasi. Ya, awal-awalnya sama seperti ya barangkali kalau kalian juga awal-awal di organisasi ya.
kegiatannya nggak terlalu menantang, kemudian kalian hanya diamanahkan sebagai sesuatu yang barangkali itu cuma receh saja gitu kan. Awalnya seperti itu. Saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi ketika di awal-awal semester itu saya cuma ikut seminar saja, kadang tuh suntuk juga gitu kan. Kadang tuh suntuk juga. Tapi kita punya keinginan yang kuat tadi. Saya pengen belajar di organisasi ini. Saya pengen kepribadian saya itu terbentuk dengan saya ikut organisasi ini. Nah, maka pada waktu itu saya cuma ikutin saja. Meskipun awalnya nggak ikhlas. Tapi lama-kelamaan karena punya teman yang banyak, teman yang juga seide dengan kita di organisasi tersebut, punya kakak tingkat yang perhatian dan juga kegiatannya menarik, akhirnya tertarik juga. Ya, karena apa? Untuk kita tertarik, terkadang di momen di awal tuh belum ya. Nah, mungkin di momen yang keberapa baru kita bisa tertarik untuk aktif di organisasi. Nah, akhirnya karena saya sering aktif di organisasi, aktif ikut kegiatan, ketika terjadi pergantian pengurusan, disitulah kita diamanahkan ternyata. Di situ kita diamanahkan. Ternyata kesibukan kita aktif terus, kemudian mungkin sering bantu-bantu kakak-kakak tingkat kita dulu, ternyata itu menjadi bahan penilaian untuk kepengurusan berikutnya. Nah, di tahun berikutnya, pada waktu kalau tidak salah saya semester 3, saya udah diamanahkan menjadi salah satu koordinator di salah satu UKM. Nah, kenapa? Mungkin salah satunya adalah karena saya aktif atau sering mengikuti agenda tersebut. Ketika kita diamanahkan, maka di situ kita mulai belajar untuk berenang di lautan yang mungkin belum terlalu luas ya, karena hanya baru koordinator bidang. Tapi di situ saya bisa menularkan ide-ide saya di bidang yang sedang saya geluti. Waktu itu saya koordinator di bidang yang berhubungan dengan literasi. Saya pengen literasinya seperti ini, seperti ini. Saya pengen seperti itu. Maka bagaimana caranya? Kebetulan pula dengan anggota yang satu ide, satu pemikiran. Maka di situ kita diskusi. Itu kemampuan public speaking saya mulai berani tampil. Nah, setelah itu kita aktif terus, kita bikin agenda, terus aktif. Ya, apalagi kita sudah jadi koordinator, kita terus aktif. Dan ternyata di kemudian berikut di pemilihan kepengurusan berikutnya naik level. Di situ kita bisa lebih luas. Jadi kita sudah bisa mengendal adik-adik, kita juga banyak dikenal oleh adik-adik mahasiswa. Kita bisa kenal dengan senior, para dosen pun kita jadi kenal. Karena kita aktif gitu, dan di berikutnya naik lagi level gitu. Maka saya bisa ke posisi di mana saya jadi presiden mahasiswa pada waktu itu. Karena aktif memang dari awal. Nah, jadi itu yang menjadi latar mengapa saya mau aktif di organisasi. Jadi saya berpikir organisasi itu bisa mempercepat kita untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Kita akan merasakan itu setelah kita mengikutinya, ya. Jadi kalau kita pengen tahu gimana rasanya capeknya mendaki gunung, itu tanyanya tuh langsung ke orang yang udah pernah. Kalau orang yang belum pernah, hanya cuma nonton di YouTube atau di TV, itu belum merasakan. Dan harus bisa merasakan dulu. Nah, maka disitulah akhirnya setelah saya, karena saya merasakan adanya bukti gitu kan, ketika saya ikut organisasi ternyata itu membuat ada perubahan dalam diri saya. Maka setiap saya ngisi pelatihan, setiap saya menulis, maka yang selalu saya kampanyekan, ayo ikut organisasi. Kenapa? Benar-benar merasakan dampaknya. Saya pernah menulis di media massa tentang bagaimana pentingnya organisasi. Saya pernah juga diwawancarai di salah satu televisi, kemudian juga di blog. Saya tulis itu semua. Saya nulis buku, isinya itu. Karena apa? Kan sudah merasakan. Nah, mungkin bagi kalian yang barangkali saat ini masih meragukan pentingnya organisasi, saya pikir kalian harus mencari alasan yang kuat. Dan pengalaman saya, itu adalah alasan kuat saya. Saya berpikir, jadi mindset kita benar-benar harus diubah. Dan untuk mengubah mindset, caranya adalah dengan menambahkan informasi sebanyak-banyaknya. Nanti kita bisa memilih, akhirnya mendapatlah sebuah keputusan. Jadi memang kita harus sering-sering mencari informasi tentang pentingnya organisasi. Sehingga akhirnya kita jadi termotivasi, ya. Setelah termotivasi, maka kita akan action. Nah, jadi teman-teman semua, barangkali kalau yang saat ini masih ragu-ragu dengan ikut organisasi, silakan dicoba dulu dan kalian akan rasakan sensasinya. Terima kasih. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh.